Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku, membawa kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau memberikan tanah yang terbaik. Biarlah firman-Mu lah yang menjadi pedoman supaya kami boleh hidup seturut di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini, judul renungan Yesus Kuatku adalah Berdoa Dulu. Mari kita sama-sama membuka di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, umat Kristiani, kita tahu bahwa sebagai umat Tuhan, berdoa adalah suatu keharusan di dalam kehidupan kita. Bahkan tadi kita sudah membaca bagaimana Yesus pun mengajarkan suatu teladan dalam berdoa. Kalau kita membaca judul perikopnya, yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi ayat ini mengambil waktu di mana ketika Yesus akan memilih 12 murid dari sekian banyak murid pengikutnya pada saat itu untuk kemudian akan menjadi rasul, orang-orang yang memberitakan kabar baik keselamatan lewat kematian Yesus di kayu salib. Kisah ini ada juga di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4 maupun Markus 3 ayat 13 sampai 19. Di dalam dua Injil tersebut hanya ditulis Yesus seolah-olah hanya langsung memanggil dan menetapkan ke-12 murid, lalu memberi mereka kuasa. Tetapi di dalam Injil Lukas, di sini kita lihat sebelum Yesus menetapkan 12 murid yang kemudian akan menjadi rasulnya, dia berdoa. Kita lihat di sini bukan hanya doa yang singkat, tetapi kita sama-sama membaca semalam-malaman ia berdoa. Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa. Bagaimana sebelum dia mengambil sebuah keputusan, melakukan sesuatu bahkan sepanjang karyanya dia saat di dunia ini, sebelum dia melayani maupun setelah dia melayani, dia selalu memberikan waktu untuk berdoa. Dengan rentang waktu yang begitu panjang, kita lihat semalam-malaman, artinya ada satu hubungan secara khusus dia dengan Allah. Ada doa-doa yang dia naikkan, tentu juga salah satunya tentang orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya, menjadi rasul-rasulnya. Dalam hal doa, kita sama-sama tahu, firman Tuhan selalu mengajarkan untuk selalu berdoa tidak jemu-jemu, berdoa senantiasa. Artinya, di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bisa lepas dari doa. Betapa pentingnya arti sebuah doa. Doa juga adalah satu bentuk pengakuan kita kepada Tuhan akan segala keterbatasan kita. Mungkin kita merasa kita mampu, kita punya pengalaman mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, atau keahlian dalam bidang tertentu. Hal-hal yang menjadikan kita merasa bahwa dengan kemampuan saya bisa melakukan ini. Saya mungkin tidak perlu Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus memulai segala sesuatu dengan doa. Bahkan juga mengakhirinya dengan doa. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita.
Bukan berarti ketika kita merasa mampu dan ketika kita merasa kuat, maka tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Kita butuh campur tangan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam doa, tentu kita memohon pimpinan Tuhan. Tentu kita memohon pertolongan Tuhan. Kalau mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang kita pikirkan, kita memohon supaya Tuhan campur tangan. Dalam hidup ini, kita pasti diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada waktunya kita harus mengambil keputusan, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, pelayanan, pendidikan kita. Hidup adalah juga mengambil keputusan. Dan kita perlu berdoa sebelum hal itu kita lakukan. Supaya apa? Apapun yang terjadi, kita percaya semua ada di dalam kendali dan pimpinan Tuhan saja. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Karena ketika Tuhan yang menyempurnakan, segala sesuatu adalah yang terbaik. Segala sesuatu adalah yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu di dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan kehidupan kita. Jangan hanya berdoa ketika ada masalah. Hanya berdoa ketika dalam keadaan sakit. Hanya berdoa ketika dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi dalam segala keadaan, sebelum maupun sesudah melakukan segala sesuatu, serahkanlah semua kepada Tuhan. Berdoa dulu. Jangan sombong terlebih dahulu. Berdoa supaya Tuhan campur tangan, segala sesuatu ada dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Memohon hikmat kepada Tuhan kalau sesuatu terjadi di luar perkiraan kita. Dia Allah yang setia dan Dia yang akan mengerjakan yang terbaik, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur lewat renungan hari ini. Kami boleh kembali diingatkan Tuhan, jangan sampai kami mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami. Kami harus mengawali segala sesuatu yang kami kerjakan lewat doa, menyerahkan semua lewat doa. Bahkan di akhir segala kegiatan kami, di sepanjang hari, apapun itu Tuhan, kami serahkan semua di dalam doa kami. Terima kasih Bapa yang baik, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, usaha kami ada di dalam tangan Tuhan, pendidikan kami ada di dalam tangan Tuhan, bahkan pelayanan yang kami kerjakan ada di dalam tangan Tuhan. Kami hanya berusaha mengerjakan yang terbaik. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan berkati usaha, pelayanan, pendidikan yang dikerjakan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.